Ikan cupang, si petarung cantik dari rawa-rawa yang menaklukkan dunia. Di balik pesona siripnya yang menari bak kain sutra dan warnanya yang memukau bak pelangi, tersembunyi jiwa petarung sejati. Ia bisa bertahan di air yang hampir tak layak huni, membangun gelembung-gelembung harapan untuk keturunannya, dan mengibarkan siripnya bagai bendera tantangan. Ia adalah ikan cupang, Betta sp, ikan kecil dari rawa-rawa Asia Tenggara yang telah berenang melintasi zaman, dari habitat liarnya yang keras hingga menjadi superstar di akuarium-akuarium dunia, membawa serta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan kompleksitas alam dalam satu tarikan napas. Mengenal si petarung, taksonomi dan ciri fisik yang memesona. Jika Anda mengira semua ikan cupang itu sama, bersiaplah untuk terkejut. Dunia cupang adalah galeri seni hidup yang terus berevolusi, di mana setiap jenisnya adalah masterpiece dengan kisahnya sendiri. Ikan cupang termasuk dalam genus Betta, famili Ospronemidae. Mereka adalah ikan asli Asia Tenggara, dengan pusat keanekaragaman di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Ciri fisik yang khas dan bervariasi. Bentuk sirip yang spektakuler. Inilah daya tarik utamanya. Bentuk sirip cupang telah dikembangkan melalui breeding selektif selama puluhan tahun. Half moon, setengah bulan sirip ekor yang membentuk setengah lingkaran sempurna saat mengembang. Crown tail, serit ekor mahkota sirip dengan duri-duri yang memanjang, menyerupai mahkota. Plakat, sirip pendek dan kokoh, mirip dengan cupang liar, dikembangkan untuk ketahanan bertarung. Double tail, ekor ganda memiliki dua batang ekor. Delta, super delta, bentuk segitiga yang kurang dari setengah lingkaran. Warna yang memukau. Warna cupang tidak pernah berhenti membuat takjub, mulai dari solid, satu warna, bay color, dua warna, marble, pola pualam, koi, hingga galaksi, seperti taburan bintang. Organ labirin. Ini adalah senjata rahasianya. Cupang memiliki organ yang disebut labirin yang memungkinkan mereka menghirup oksigen langsung dari udara. Adaptasi inilah yang membuat mereka bisa bertahan di air yang miskin oksigen seperti sawah, rawa, dan kolam yang dangkal. Setiap helai sirip yang berkibar pada seekor cupang half moon bukanlah hasil kecelakaan. Ia adalah mahakarya yang disusun melalui puluhan generasi seleksi ketat, sebuah puisi visual yang ditulis oleh para breeder dengan kesabaran dan visi yang luar biasa. Persebaran dan habitat dari lumpur rawa hingga akuarium kristal. Tempat tinggal asli cupang jauh dari gambaran akuarium bersih yang kita kenal. Mereka adalah produk dari lingkungan yang keras, yang membentuk mereka menjadi makhluk tangguh nan cantik. Cupang liar, seperti Betta imbelis, Betta smaragdina, dan Betta splendens liar, menghuni perairan tenang dan dangkal di Asia Tenggara. Sawah dan rawa, tempat yang kaya dengan vegetasi air dan sumber makanan alami seperti jentik nyamuk dan kutu air. Sungai yang bergerak lambat dan anak sungai. Kolam dan parit. Ciri khas habitat alaminya adalah air yang tenang dan cenderung diam. Vegetasi yang sangat lebat sebagai tempat bersembunyi dan menempelkan sarang gelembung. Air yang lunak, soft water, dan agak asam, pH 60-70. Suhu tropis yang hangat, 24 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Bayangkan seekor cupang liar dengan warna hijau dan biru metalik yang sederhana, berenang di antara akar dan daun di sebuah rawa yang gelap. Itulah asal-usul sang raja akuarium. Keanggunannya yang kita kagumi hari ini adalah warisan langsung dari ketangguhannya menghadapi dunia liar yang keras. Perilaku ekologi, drama hidup di balik pesona. Jangan tertipu oleh ukurannya yang mini. Di balik kecantikannya, terjadi drama perilaku yang kompleks, penuh dengan pertarungan, rayuan, dan strategi bertahan hidup yang mengagumkan. Agresivitas dan teritorial, terutama jantan ikan cupang jantan terkenal dengan sifatnya yang sangat teritorial dan agresif terhadap sesama jantan. Mereka akan mengibarkan siripnya, mengembangkan insang, flaring, dan berwarna lebih terang sebagai bentuk ancaman. Jika ancaman tidak berhasil, pertarungan sengit bisa terjadi, yang dalam alam liar biasanya berakhir dengan salah satu kabur, tetapi dalam adu cupang, sering berakhir dengan luka serius atau kematian. Reproduksi dan perilaku parental yang unik, inilah salah satu momen paling menakjubkan dalam kehidupan cupang. 1. Membangun sarang gelembung. Jantan akan membangun sarang dari gelembung udara yang dilapisi ludahnya di permukaan air. Sarang ini berfungsi untuk melindungi telur dan burayak, anak ikan, nantinya. 2. Tarian kawin.
jantan akan menari-nari memamerkan siripnya untuk memikat betina. Jika betina tertarik, mereka akan kawin dalam sebuah pelukan yang khas, nuptial embrace. 3. Si ayah single parent. Setelah betina mengeluarkan telur, jantan akan memunguti telur-telur itu, yang sering jatuh ke dasar, dan menempatkannya dengan mulutnya ke dalam sarang gelembung. Jantanlah yang akan menjaga dan merawat telur serta burayak, hingga mereka bisa berenang mandiri. Betina tidak terlibat dalam pengasuhan dan justru bisa memakan telurnya sendiri jika tidak dipisahkan. Karnivora kecil. Di alam liar, cupang adalah pemangsa kecil. Mereka memakan zooplankton, kutu air, jentik nyamuk, larva, dan serangga kecil yang jatuh ke air. Proses perkawinan cupang adalah sebuah balet yang penuh ketegangan. Dari gelembung-gelembung harapan yang ditiupkan sang jantan, hingga pengorbanannya sebagai ayah single parent yang berjuang melawan jamur dan bahaya untuk melindungi keturunannya, sebuah kisah kepahlawanan dalam skala mini. Cupang liar versus cupang hias, dua dunia yang berbeda. Perjalanan cupang dari rawa-rawa gelap ke akuarium yang terang benderang adalah sebuah kisah evolusi buatan, artificial selection, yang berlangsung lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan Darwin. Cupang liar, wild beta sedih. Penampilan, sirip umumnya lebih pendek dan praktis, warna cenderung kusam, coklat, hijau zaitun, biru tua, dengan kilau metalik, sebagai kamuflase. Perilaku, agresivitas lebih terukur, lebih waspada, dan merupakan perenang yang lincah. Contoh, beta imbelis, cupang bintang, beta smaragdina, cupang smarag, beta chanoides. Cupang hias, domesticated beta splendens sedih. Penampilan, sirip panjang, menjumbai, dan berwarna-warni spektakuler. Warna sangat bervariasi dan cerah, hasil dari pembiakan selektif. Perilaku, agresivitas sangat tinggi, terutama pada jantan. Karena siripnya yang berat, mereka cenderung berenang lebih lambat. Kesehatan, lebih rentan terhadap penyakit jamur sirip dan stres karena beban siripnya yang besar. Memilih antara cupang liar dan hias seperti memilih antara seorang tentara SAS yang gesit dan seorang bangsawan istana yang anggun. Yang satu dibentuk oleh alam untuk bertahan, yang lain dibentuk oleh manusia untuk memesona. Permasalahan dan kontroversi bayangan di balik pesona. Di balik popularitasnya yang mendunia, industri cupang menyimpan sejumlah masalah etika dan kesejahteraan hewan yang sering diabaikan demi keuntungan. 1. Ikan aduan. Meski ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia, meski masih marak, praktik adu cupang masih berlangsung. Ikan-ikan ini sengaja dibiarkan dan dilatih untuk bertarung hingga terluka parah atau mati, semata-mata untuk hibusan dan taruhan. 2. Breeding yang tidak etis. Untuk menghasilkan varian baru, beberapa breeder melakukan pembiakan sedarah, inbreeding, yang berlebihan, yang dapat menyebabkan cacat genetik, sistem kekebalan tubuh lemah, dan umur pendek. 3. Pemeliharaan yang salah kaprah. Mitos bahwa cupang suka hidup di air kotor dan wadah kecil masih sangat kuat. Faktanya, mereka membutuhkan air bersih yang dirawat dengan baik dan ruang berenang yang memadai untuk thrive, bukan sekadar survive. 4. Stres pengiriman. Cupang diperdagangkan dalam kemasan plastik kecil dan dikirim ke seluruh dunia. Sebuah perjalanan yang sangat menegangkan bagi ikan kecil ini. Sebuah cupang dengan sirip yang compang-camping di dasar toko bukanlah tanda kegagalan pemilik, tetapi seringkali adalah korban dari sebuah sistem yang memandangnya sebagai komoditas, bukan makhluk hidup. Setiap ikan yang kita beli membawa serta tanggung jawab moral untuk memperlakukannya dengan layak. Cara memelihara cupang dengan benar dari hobi menjadi passion. Memelihara cupang yang sehat dan bahagia tidaklah sulit. Ini adalah seni memahami kebutuhan dasar makhluk air yang tangguh namun juga rapuh ini. Wadah yang tepat. Minimal Mei 10 liter. Lupakan gelas atau toples kecil. Mereka membutuhkan ruang untuk berenang dan wilayah. Berkelah yang aman. Tutup rapat, karena cupang bisa melompat. Dekorasi yang lembut. Hindari dekorasi tajam yang dapat menyobek siripnya. Gunakan tanaman air hidup atau plastik yang lembut. Kualitas air adalah kunci. Suhu, 24 hingga 30 derajat Celcius. Gunakan heater, pemanas, untuk daerah ber-AC atau dingin. Fluktuasi suhu adalah pembunuh diam-diam. pH, 65, 75, netral cenderung asam lembut. Siklus nitrogen. Pahami konsep ini. Air harus sudah disiklus, ciklet, untuk membangun bakteri baik yang mengurai amonia,
dari kotoran ikan, menjadi zat yang kurang berbahaya. Water conditioner. Selalu gunakan penetral klorin saat mengganti air. Pakan. Beragam dan berkualitas. Pelet khusus cupang, cacing darah beku, bloodworm, artemia, dan kutu air. Jangan overfeed. Beri makan sebanyak yang bisa dihabiskan dalam 2 menit, 1-2 kali sehari. Kelebihan makanan akan mencemari air. Pengayaan mental. Cermin. Sesekali memberikan flaring, singkat, Mei 10 menit. Baik untuk olahraga dan melatih otot sirip. Jangan dilakukan terus-menerus karena akan menyebabkan stres. Lingkungan yang kaya. Tanaman dan tempat bersembunyi membuat cupang merasa aman. Sebuah akuarium 10 liter yang ditanami dengan baik, dengan air jernih dan seekor cupang yang aktif, bukanlah sekadar hiasan. Itu adalah sebuah ekosistem mandiri, sebuah pernyataan bahwa kita menghargai kehidupan yang kita pelihara, memberikan mereka rumah yang layak, bukan sekadar penjara. Masa depan cupang antara popularitas dan konservasi. Sementara cupang hias merajai pasar global, nenek moyang liarnya di Asia Tenggara justru menghadapi ancaman serius. Banyak spesies cupang liar yang status konservasinya rentan, vulnerable, bahkan terancam punah, endangered. Ancaman utamanya adalah penghancuran habitat, konversi rawa dan lahan basah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman, polusi air, limbah pertanian dan rumah tangga, perdagangan ikan hias yang tidak bertanggung jawab, pengambilan langsung dari alam secara berlebihan. Namun, ada harapan. Banyak komunitas dan breeder kini beralih ke konsep konservasi ex situ, yaitu membiarkan cupang-cupang liar yang langka dalam akuarium untuk menjaga kelestarian genetiknya, dengan harapan suatu hari bisa dikembalikan ke habitat aslinya yang sudah pulih. Setiap kali seorang breeder berhasil membiarkan sepasang cupang liar yang langka, itu adalah sebuah tindakan menjaga warisan genetik yang tak ternilai. Mereka bukan sekadar penghobi, tetapi menjadi penjaga terakhir bagi spesies yang mungkin tidak akan lagi bisa dilihat oleh anak cucu kita di alam bebas. Ikan cupang adalah sebuah fenomena. Mereka adalah jendela untuk memahami evolusi, genetika, ekologi, dan etika. Mereka mengajarkan kita tentang ketangguhan hidup di kondisi terbatas, tentang keindahan yang lahir dari seleksi, dan tentang tanggung jawab kita sebagai manusia yang memiliki kekuasaan untuk membentuk alam. Dari rawa-rawa yang sunyi di pedalaman Kalimantan hingga ke meja kerja seorang eksekutif di New York, cupang telah membuktikan daya pikatnya yang universal. Marilah kita merayakan keindahannya tidak hanya dengan mengagumi siripnya yang menari, tetapi juga dengan memberikan kehidupan yang layak bagi setiap ekor cupang yang kita pelihara, dan dengan mendukung upaya-upaya untuk menjaga kerabat liarnya tetap berenang bebas di habitat aslinya. Lain kali Anda melihat seekor cupang mengibarkan siripnya dengan bangga, ingatlah bahwa Anda tidak hanya melihat ikan hias. Anda sedang menyaksikan sebuah kisah tentang survival, sebuah karya seni yang hidup, dan sebuah pesan dari rawa-rawa bahwa hal-hal yang paling tangguh dan cantik seringkali datang dalam paket yang paling tidak terduga.